So halo guys. Okay guys, today we gonna talking about passion versus obey. Pantes kan? Weh, kameramen, hari ini gue akan berbicara tentang passion versus obey. Maksudnya apa sih passion versus obey? Dewasa ini. Jadi gini teman-teman, banyak dari kita yang bingung apakah kita harus ngikutin passion kita ataukah kita harus ngikutin yang namanya nurut sama kata-kata orang tua. So di sini gue bakal menjelaskan dua sudut pandang itu, apakah kita harus mengikuti passion kita atau nurut sama kata-kata orang tua. Kenapa kita mengangkat tema passion versus obey? Karena di sini kita melihat banyak anak muda zaman sekarang, khususnya anak-anak SMA yang udah mulai kelas 3 SMA dan akan lanjut ke dunia perkuliahan, mereka bingung. Ada yang bilang, "Weh, bapak gue suruh gue kuliah kedokteran nih, bapak gue suruh gue kuliah hukum." Tapi si anak sukanya apa? Main bola, joget, ataupun nyanyi. Dan itu sangat bertolak belakang. Dan hal itulah yang menyebabkan kenapa kita ingin mengangkat tema ini. Karena ini cukup hot. Ya, hot. Menurut Cambridge Dictionary, passion is something that you are interested in and enjoy. So di sini ada kata interested in and enjoy. Saat kita mempunyai passion, kita akan cenderung untuk tertarik dan nyaman berada di dalamnya. Walaupun sedang ada rintangan yang melanda di depan kita, bagaikan keras sakti. Walau halangan, rintangan menerjang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat kitab suci dengan dukungan dari gurunya temukan jati diri. Oke, itu keras sakti, men. So guys, di sini gue akan menjelaskan dari sudut pandang anak-anak atau our perspective. Di sini gue udah mencoba meriset bersama teman-teman. Ada 3 jenis anak. Yang pertama, anak yang sudah mempunyai tujuan. Yang kedua, anak yang belum mempunyai tujuan. Dan yang ketiga, anak yang sudah punya tujuan tapi dia ragu-ragu. Di sini gue akan menjelaskan keuntungannya dari ketiga jenis anak itu. Yang pertama, jika ada anak yang sudah mempunyai tujuan, itu akan enak. Kenapa? Karena dia cukup mendiskusikan dengan orang tuanya cita-citanya dan berusaha mensinkronkan antara apa yang orang tuanya pengen dan apa yang dia pengen. Dan yang kedua, keuntungan dari belum mempunyai tujuan. Seseorang belum mempunyai tujuan, dia cukup bertanya ke orang tuanya, "Pak, Ma, aku bingung nih mau kemana abis ini." Lalu si bapak atau mama menjawab, "Kamu sukanya apa, Nak?" Gitu kan. Dan lu tinggal mendapat arahan, men. Jadi itu lebih enak. Nah, yang jadi permasalahan itu yang ketiga ini. Lu punya tujuan, tapi lu ragu-ragu. Apa sih yang menjadi penyebab hal itu? Itu sebuah tanda tanya besar yang menjadi permasalahan semua anak muda zaman sekarang. Ada satu faktor terbesar yang setelah kita survei dan kita bertanya kepada anak-anak di SMA zaman sekarang, kenapa sih saat kita udah punya tujuan, lalu kita ragu-ragu, apa sih penyebabnya? Penyebab terbesar adalah karena tekanan dari orang tua. Karena orang tua pengen anaknya jadi A, B, C, D, E. Sementara si anak pengennya jadi X, Y, Z. Dan itu sangat jauh banget. Dan itulah yang membuat seorang anak menjadi bingung. Lalu apa sih penyebabnya saat seorang anak, bahasa kasar ya, disetir, tidak mengikuti passionnya? Yang pertama, anak itu akan menjadi liar. Liar di sini dalam arti karena dia tidak melakukan hal yang dia suka, dia akan mencoba mencari hal yang dia suka. That's why saat anak itu sudah menjadi liar, kemungkinan besar akan lost control. Kita akan susah untuk mengontrolnya. Yang kedua, anak itu akan melepas tanggung jawab yang sudah diberikan dari orang tua. Kenapa? Yang namanya dia nggak suka, masa harus dipaksa? Dan yang ketiga, anak itu akan cenderung menjadi anak yang memberontak. Memberontak di sini dalam arti, gue nggak mau kayak gini nih, gue maunya kayak gini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai yang namanya kehendak bebas. Di sini kehendak bebas itu bisa dikatakan dengan hak anak itu sendiri, dan gak ada orang yang bisa mengontrol sekalipun, walaupun orang tuanya sendiri, karena setiap orang itu punya yang namanya kehendak bebas. Oke, di sini rasanya nggak adil ya kalau seandainya kita ngebahas dari sudut pandang seorang anak. Berikutnya, gue akan membahas dari sudut pandang orang tua. Di sini gue akan menjelaskan tipe-tipe orang tua. Yang pertama, orang tua yang suka bikin jalan. Yang kedua, orang tua yang udah bikin jalan tapi setengahnya lagi anaknya yang suruh bikin jalan. Yang ketiga, orang tua yang nggak bikin jalan apa-apa. Di sini untuk kata-kata yang ketiga itu perlu ditanda kutip, karena basically semua orang tua itu selalu membuat jalan untuk kita. Kita nggak mungkin bisa sebesar ini jika kita tidak mengikuti jalan yang sudah orang tua kita bikin terlebih dahulu. So, jangan terlalu berpikir sempit. Gua harap pada saat kalian mendengarkan vlog ini, kalian bisa berpikir luas. Oke? Di sini gue akan menjelaskan apa sih maksud orang tua yang suka bikin jalan dia sendiri. Yang pertama, untuk orang tua yang suka bikin jalan dia sendiri, orang tua tersebut sudah menyiapkan plan-plan buat kalian, mulai dari kalian kecil sampai kalian besar.
besar bukan badan ya, tapi prestasi kalian, akademis kalian. Tapi mayoritas dari sisi akademis, orang tua udah mempunyai plan untuk kalian semua. Itu orang tua yang suka membuat jalan. Dan yang kedua, apa sih maksudnya orang tua yang suka bikin jalan, tapi setengahnya lagi anaknya suruh membuat jalannya sendiri? Orang tua hanya mengarahkan step 1 sampai step 4. Atau enggak orang tua mengarahkan, nih loh, kalau kamu mau ke Bandung, kamu lewat jalan sini. Sisanya, kamu tentuin jalan kamu sendiri. Yang penting, kamu bisa nyampe Bandung. Ada jenis orang tua yang seperti itu. Dan yang ketiga, dalam tanda kutip, orang tua yang tidak membuat jalan apa-apa. Dalam artian, orang tua yang benar-benar melepas anaknya. Dia memberi kebebasan untuk anaknya. Terserah anak, kamu mau jadi apa, yang penting papa mama support kamu. Dari segi finansial ataupun dari sisi moral dan doa. Itu orang tua yang dalam artian tidak memberi jalan apa-apa. Tetapi, sekali lagi, pada dasarnya, semua orang tua itu memberi jalan untuk kita. Terus, apa sih alasan yang bikin orang tua kita saklek? Orang tua kita suka membuat jalan untuk kita sendiri. Alasan yang pertama adalah karena faktor tipe anak. Yang tadi gue sudah jelaskan di sebelumnya. Ada anak yang belum punya tujuan apa-apa. Akhirnya dia curhat ke orang tuanya. Dan orang tuanya otomatis memberi pengarahan. That's why kenapa ada orang tua yang suka membuat jalan untuk anaknya. Yang kedua, orang tua sudah merasa bahwa dia sudah hidup lebih lama daripada kita. Dia sudah makan yang namanya garam, manis, pahit, kecut, semuanya di dalam hidup ini. Dan dia nggak pengen hal itu terulang di kehidupan anaknya. That's why kenapa ada orang tua yang benar-benar saklek pada anaknya. Yang ketiga, orang tua cuma pengen segala sesuatu itu merupakan yang terbaik untuk anaknya. Orang tua cuma pengen ngasih yang terbaik buat anaknya. Karena pada saat kita dikandung di rahim ibu kita, orang tua itu cuma pengen suatu saat nanti kelak kamu akan menjadi anak yang berguna. Dari kata-kata itu kita udah tahu bahwa orang tua itu pengen semua itu yang terbaik buat kita. Dari kita makan, dari gizi kita, dari semuanya. Orang tua itu cuma pengen ngasih yang terbaik untuk anaknya. Itulah dari sudut pandang orang tua yang terkadang kita susah mengerti dari sudut pandang seorang anak. Oke? Oke, kemudian gue punya pesan buat kalian yang masih anak-anak, gue juga, dan someday kita akan menjadi orang tua. Pesannya adalah, kejarlah cita-cita kalian, walaupun orang tua kalian melarang. Terus, dia jadi pertanyaan, bagaimana dong kak? Bagaimana dong mas? Jika orang tua aku tetap memaksa aku untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan passion aku. Saran dari aku pribadi, jika selama hidup kalian itu ditopang oleh orang tua kalian dibiayai oleh orang tua kalian, saran aku pribadi, kalian nurut aja. Karena sekalian masih sangat bergantung dengan orang tua. Tetapi bukan berarti pada saat kalian ditempatkan di suatu tempat, di suatu lingkungan, kalian tidak bisa berkembang dan kalian tidak bisa mengejar passion kalian. Saat kalian mempunyai passion, saat kalian mempunyai keinginan yang sangat kuat atau hasrat yang sangat kuat, ketika kalian diletakkan di lingkungan manapun, kalian akan mencoba mencari hal itu dan kalian akan berusaha maksimal mungkin untuk mengejar passion kalian. Contoh. Oke, contoh, jika kalian mempunyai passion di dunia fotografi atau passion di dunia sepak bola, saat kalian ditempatkan di dunia kampus, kalian bisa mencoba mencari bahasa kasarnya UKM-UKM yang bergerak di bidang fotografi, UKM-UKM yang bergerak di bidang sepak bola. Dan kalian bisa mencari banyak hal di dunia kampus ataupun di dunia di mana kalian ditempatkan. Dan bahkan menurut aku pribadi, ada keasikan tersendiri saat kalian punya passion A, tetapi kalian ditempatkan di lingkungan B yang tidak sesuai dengan passion kalian. Kalian itu dituntut untuk kreatif, kalian itu dituntut untuk selalu mencari, dan kalian dituntut untuk selalu berkembang dan untuk mengejar passion atau cita-cita kalian atau hasrat kalian itu yang sangat kuat tadi. Nah, pesan yang kedua, walaupun kita belum pernah menjadi orang tua, tapi tidak ada salahnya mulai dari sekarang kita belajar yang namanya mengerti sudut pandang orang tua. Gak ada ruginya kok, yang namanya belajar itu kita gak akan pernah rugi. So, buat kalian yang masih anak-anak atau masih kuliah, SMP, SMA, ataupun SMK, ataupun sederajat dan lain-lainnya, kalian belajarlah segala sesuatu yang namanya sudut pandang orang lain. Karena it's all about perspektif, gitu loh. Keren. Oke, itu tadi pesan untuk kalian yang anak-anak, termasuk aku pribadi, aku juga banyak belajar. Dan next, aku akan memberi pesan kepada orang tua. Untuk orang tua yang menonton, mohon maaf, kami tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kami hanya ingin menyampaikan apa sih sudut pandang dari anak dan apa sih yang ingin kita sampaikan kepada orang tua kita. Karena tidak semua anak berani untuk berbicara kepada orang tuanya, berani untuk terbuka kepada orang tuanya. Karena tidak semua orang tua itu mau untuk terbuka kepada anak-anak, atau enggak, tidak semua orang tua punya waktu yang 24 jam full untuk mendengar curhatan anak-anaknya. So di sini kami para anak-anak berdasarkan hasil survei, kami ingin menyampaikan pesan kepada orang tua kami. Tidak ada salahnya untuk memberi sedikit ruang gerak bagi kami para anak-anak dan para orang tua hanya untuk memantau anak-anaknya, bukan menyetir anak-anaknya. Karena di sini biar bagaimanapun masa depan itu ada di tangan kami para anak-anak dan kami sendiri berhak untuk menentukan masa depan kami. Dan kami juga ingin belajar sebagai anak-anak untuk mengerti sudut pandang orang tua kami bahwa kalian ingin memberikan yang terbaik untuk kami dan ada iklan. Dan di sini ada satu quotes atau satu perkataan dari ayah saya pribadi yang papa saya pernah berkata apa kepada saya 3-4 tahun yang lalu. Papa saya itu pernah berbicara seperti ini. Papa nggak pernah larang kamu mau belajar atau enggak. Papa nggak pernah nyuruh
nyuruh kamu mau main atau enggak, dan papa nggak pernah mau nyuruh kamu ngelakuin apa aja. Itu semua terserah kamu. Cuma apa yang kamu lakukan saat ini, itu yang akan kamu dapat di masa depan nanti. Teman-teman, setelah orang tua gue mengatakan itu, khususnya papa gue mengatakan hal itu, gue benar-benar langsung sadar bahwa oke, hal yang gue lakuin saat ini itu akan gue dapatkan di masa depan nanti. Dan dari situlah gue menyadari betapa pentingnya arti tanggung jawab dan betapa pentingnya arti yang namanya keterbukaan dan komunikasi. So gimana guys? Apakah kalian akan tetap mengikuti passion kalian, atau kalian akan patuh pada orang tua kalian, atau away lebih tepatnya nurut? So di sini gue minta kalian untuk komentar di kolom komentar bawah ini. Silahkan kalian komentar menurut pendapat kalian, apakah sebaiknya kita mengikuti passion atau kita sebaiknya menurut apa kata-kata orang tua. Dan untuk next vlog berikutnya, silahkan kalian komen kalian ingin kami membawakan tema apa. Apakah tema tentang kepahlawanan, atau tema tentang kecantikan, atau tema tentang apapun lah yang ada di otak kalian saat kalian mengkomentar, kalian timbul suatu pemikiran atau suatu tema, kalian sekalian komen aja. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, like jika kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe. Jadi 2 minggu lagi kita akan mempunyai project yang cukup besar, dimana kita akan menggombali anak-anak kampus. So di sini jika kalian punya gombalan, monggo komentar, kalian tulis gombalan apa sih yang harusnya keluar dari kita, karena kita sedang mendata jenis-jenis gombalan yang gokil. Dan gua harap kalian banyak yang komentar, kalian banyak yang share, kalian banyak yang subscribe. Dan itu sih dari kami, dan see you on the next vlog. Dadah. Dengan tujuan itu, harapannya kami bisa mencapai kesuksesan. Dan dengan tujuan itu, harapannya kami dapat dengan tujuan itu, harapannya kami dapat mencapai kesuksesan kami dengan cara kami sendiri. Dan dengan itu harapannya